Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Oh, what's up bro di rumah? Halo. Welcome back di Ini Bukan Podcast. Udah episode ke-19 19. sekarang ya. Oh, 19. bro di rumah pernah dengar nggak? Kalau di Garut sekitar 3 tahun atau dari mulai 4 tahun yang lalu ada band namanya Abigail. Ya. Ada proyek kita juga dan ada Lovely Planet. Wow. Kalau pernah dengar pastinya tahu dong sosoknya siapa gitu. Nah, ketiga band itu nggak bakalan ada kalau di belakangnya nggak ada orang hebat gitu. Betul, setuju. Ya, kita langsung sambut aja tamu spesial. Spesial banget. Ayuda bersuara. bersuara. Betul. Karena sekarang mau bersuara menemani bro di rumah sekitar seminggu ke depan. Oh, seminggu. Sebulan ke depan, beberapa menit ke depan ya. Oke, apa kabar Ayuda? Alhamdulillah. Sehat Kang Haji. Sehat. Kalau saya Terus, kebiasaan nyebut Kang Haji. Iya. Ayuda aja lah ya. Ya, Ayuda. Soalnya kan kalau Sebenarnya misalkan kalau Ayuda tuh ada banyak di situ. Banyak. Ada Ayuda yang di partai gitu. Sebenarnya kalau Ayuda kalau ini menjadi Ayuda yang biasa. tadi kan kalau mau Ayudi bahaya juga. Oh, iya. Itu lebih bahaya itu. Nah, ngomong-ngomong nih menurut Gogon, Ayuda udah tahu Gogon belum? Bahasanya Mr. Kriwil itu Gogon. Apa itu? Gosip underground. Menurut Gogon, Ayuda ini kan project musiknya banyak nih. Banyak ya. Band yang tadi udah Gian sebutin ada Gogon dan Gidon. Gogon dan Gidon apa tuh? Giba Underground. Betul. Giba itu kosakata baru. Giba. Boleh. Itu masuk kosakata baru itu. Nah, ketiga band tadi Abigail, Project kita, dan Lovely Planet. Nah, itu history adanya tiga band itu mulai kapan atau terinspirasi atau niatnya seperti apa sih awalnya gitu? Ya. Awalnya sebetulnya saya datang atau menetap di Garut ini tahun 2011 ya kayaknya 2011. Walaupun saya keturunan orang Garut, cuma Garut asli gitu kan. Iya. Tapi kebetulan orang tua di Cianjur dan saya menetap mulai tahun 2011. Nah, kalau bermusik mas sebenarnya udah dari dulu ya, udah dari SMA mungkin itu SMA. Kemudian ya menetap di Garut. Di Garut ini tahun 2014 mulai lagi bermusik kembali gitu. Karena ya gimana ya kalau udah Adaptasi dulu ya. gitu kan ngeliat dulu Garut seperti apa gitu kan. Iklim bermusik di Garut seperti apa, lihat dulu gitu. 2014 nah itu sama teman-teman kantor awalnya, teman-teman kantor. Ya. Terus sama teman-teman pergaulan juga lah gitu. Yang betul sebuah band gitu. Band heureuy lah dulu mah dah. Tapi itu namanya Abigail kan dulu lumayan kenceng lagi. Iya. Gian denger juga meskipun belum kenal sama Ayuda dulu. Iya, betul. Udah tahu lah ada Ada. Abigail gitu ya, project kita. Dan kalau nggak salah ada band mahal yang satu tuh, Apa itu? Lovely Planet. Oh, Mahal. mahal Saking banget. mahalnya jarang yang ngundang katanya rumornya gitu. Bukannya dibayar malah sering bayar itu. Saking mahalnya itu. Nah itu histori dari ketiga band project itu seperti apa? Sebenarnya kalau Abigail sama Project itu sama aja sebenarnya, sama aja secara genre musik sama aja gitu kan. Namun ya berganti personil gitu kan. Kalau sebenarnya kalau yang pertama seriusnya dari project kita mungkin. Dari project kita awalnya saya sama Isan pertama yang menginisiasi Sunrock project kita. ya. Sunrock. Udah kesini belum Sunrock? Belum. Nanti. San Kadesan. Gitu sama Isan gitu lah untuk project kita gitu yang pada dasarnya bikin karya gitu. Jadi karya-karya saya punya punya bank lagu seperti ini, Isan punya genre lagu seperti ini ya muncullah project kita gitu. Nah terus transisi dari Abigail ke project kita itu seperti apa? Maksudnya apa Abigailnya jalan tapi bikin lagi project kita atau misalnya si Abigailnya justru ini dulu Vakum bubar dulu atau gimana? Jadi ya gitulah secara mengalir aja sebenarnya kan secara mengalir sebenarnya bukan bubar ya bertransformasi lah intinya. Oke. Bertransformasi. Kemudian yang jadilah project kita itu sendiri gitu. Ya. Gitu cuma ya berganti-ganti personil aja gitu maksudnya. Oh gitu. Terus kalau dari project kita ke Lovely Planet itu Transisinya itu gimana? Sebenarnya project kita ke Lovely Planet itu dua hal yang berbeda sebenarnya dulunya itu dua hal yang berbeda karena secara genre pun berbeda gitu. Nah,
Jadi kebetulan dulu tuh ketika proyek kita jalan dan apa namanya ya sering ada agenda-agenda gitu, kemudian emang ada sisi lain dari saya pribadi gitu, sisi lain dari saya pribadi membuat karya yang emang berbeda genre sama proyek kita, dan mungkin karya itu tidak masuk kalau misalnya proyek kita yang mainin gitu. Jadi lagu karya sih sebetulnya amunisinya udah lama ya, udah disimpan. Berarti tinggal nyocokin nih si lagu ini tuh untuk siapa nih, apa untuk si proyek kita atau di Planet atau Abigail gitu ya. Jadi lebih ya lebih cengeng gitu. Tadinya kan mau jadi solois tapi terpantas gitu. Kata siapa ya? Kata siapa? Dia malah udah lihat yang kemarin tuh meskipun masih cover ya. Iya. Itu keren loh. Mantap Bawain itu. cover lagu ya adalah. Ini salah satunya kan di sini juga proyeknya. Proyeknya bikinnya di sini kan di Salah Di mana di satunya. sini tuh di mana? Rumah FK. Terus itu yang shootnya juga gitaris terkenal juga tuh. Waduh, bahaya itu. Bahaya itu. Adit Petruccian. Bahaya itu. Itu kans untuk jadi video makernya Iya. udah sangat Itu menjanjikan lah. handal juga. Jadi lebih laku jadi video maker daripada Jadi jadi gitaris. Rumornya jobnya udah kalah sama anaknya tuh. Iya, betul juga dia. Itu Kang, kalau misalkan transisi 3 band yang tadi itu kenapa harus memang karya yang diutamakan, nggak cover gitu? Maksudnya gimana? Karena punya apa ya? Punya kebanggaan tersendiri gitu. Kalau misalnya punya karya tuh ya minimal bisa membuat sebuah karya yang mungkin suatu saat nanti bisa dikenang gitu. Iya. Dan juga bisa memberikan nutrisi bagi pendengar-pendengar musik semua. Jadi nutrisi ya, bro. Nutrisi seperti apa sih itu? Ya. Ayo dah nutrisinya seperti Ya. apa? Gizinya. Ya intinya lah membuat sesuatu yang mungkin baru lah, membuat sesuatu yang baru gitu, dan menambah referensi bagi teman-teman semua gitu ya gitu. Kalau yang Gian denger sih muatan liriknya dari proyek kita, terus dari Abigail, dari Rupi Planet sendiri itu muatan gizinya beda-beda gitu. Propagandanya yang jelas semua positif gitu. Itu lebih ke yang Ayuda lebih suka gitu, lebih ke apa sih temanya gitu dari ketiga band. Kalau proyek kita sendiri sebenarnya dulu tentang lirik bervariasi gitu, baik secara sosial ada, secara lirik sosial tentang sosial ada, tentang motivasi juga ada, percintaan pun ada gitu. Nah, namun untuk Lovely Planet sendiri sebenarnya lirik-liriknya lebih ke pengalaman pribadi dalam artian ya sebagai laki-laki lah, mungkin sebagai laki-laki menceritakan tentang laki-laki, baik itu ego laki-laki ataupun ya itulah balagana seorang lelaki lah gitu. Naluri lelaki. Naluri lelaki mungkin. Terus berarti dalam kalau yang Faisal tahu itu di lagu-lagu Lovely kan ingin kawin. Ingin selingkuh. Cepat kawin. Kapan kawin. Nah, itu pengalaman pribadi juga bukan sih? Nah, dikupas loh. Bukan, kalau kapan kawin itu sebenarnya lah mungkin pernah dirasakan semua orang lah gitu, karena pribadi juga, kalau itu pribadi juga Iya. Ya sempat ya itulah ada ya tekanan lah gitu. Oke. Tekanan kapan nih gitu. Jadi kebayang dan mungkin yang motivasi juga gitu. Jadi di lirik itu sebenarnya bukan ya pemberi motivasi juga gitu, karena yang namanya pernikahan itu kan itu sudah ditakdirkan oleh Allah gitu, ada garisnya sendiri gitu kan. Betul. Kita tinggal menjalankan gitu gimana. Nah, kalau yang ingin selingkuh sendiri Kenapa? itu pengalaman pribadi. itu gimana yang ingin Itu selingkuh? yang paling bahaya itu. Iya, Itu bahaya itu. Kalau ingin selingkuh itu gimana ya? Jadi sebenarnya ya itu juga keegoan laki-laki juga sebenarnya. Kalau itu keegoan laki-laki bukan juga. berarti kitanya, bukan berarti Ayuda sendiri ya. Itu Ya kan bukan, menjadi mungkin secara laki-laki general ya. sebenarnya, Ya, secara general. general. Ya agak bisa Mr. G bisa Pak Kriwil juga bisa itu. Bahaya. Ya maksudnya bukan hanya laki-laki tapi kan perempuan pun ya hakikatnya manusia ya. Ada hal-hal yang memang yang kita tidak bisa ketahui secara langsung maupun tidak langsung. Jadi memaknai ingin selingkuh ya universal aja Ya. maknanya. Karena namanya bermain dengan perasaan itu kita nggak ada kuasa ya. Cihui. Terus gogon yang kedua nih, Oke. yang tahu dia dari ketiga band itu kan
ada orang hebat ya Ayuda ini ya. Betul. Selaku Nah, sebenarnya eksekutif. gitarisnya yang hebat. Tahu gitarisnya kan itu? Nggak tahu tuh siapa. Wah. Wow. Nah, Ayuda sendiri sebagai eksekutif produsernya, Bro. Luar biasa kan. Iya. Mantap. Itu gimana sih nge-treatment si 3 band itu? Ayuda kan 3 tuh. Enggak, sekarang mah sebenarnya enggak 3. Nah, jadi Oh gitu? kalau proyek kita mungkin kalau sekarang tuh lagi apa ya namanya ya? Vakum aja Lagi mungkin. Lagi- PPKM ya? Gitu. Proyek kita lagi PPKM. Sebenarnya kalau secara karya proyek kita juga masih banyak gitu, banyak gitu. Cuma ya para personilnya mungkin ada kesibukan sendiri-sendiri Ya, gitu kan. ya. Seperti Isan kan lagi sibuk juga dengan Times New Roman. Oh, iya. Gitu kan. Terus Sinta lagi sibuk dengan bayinya. Iya. Gitu. Halo Dan lain-lain Sinta. lah. Halo Sinta. Gitu. Nah, mungkin sekarang yang jalan ya Lovely Planet. Lovely Planet. Kan Aji sibuk nih sekarang ngantornya di Bandung udah nggak iya. Garut lagi Bro. Artinya kan ngatur waktunya itu harus luar biasa ya, ekstra ya. Betul. Antara yang ngatur waktu kerja formal di kantor, keluarga juga, pribadi juga, band juga. Nah itu pusing nggak sih ngatur waktunya itu? Dibilang pusing ya enggak lah, gimana kita ngejalanin kalau itu mah. Manage waktunya aja seperti apa gitu kan. Nah ngomong-ngomong nih kan kalau ngantor pastinya formal lah ya, beda dengan di sisi musik gitu ya. Itu kan ada unsur senang-senangnya. Bukan berarti ngantor nggak senang gitu, maksudnya kan beda ya. Formal. Betul. Nah, menurut Ayuda sendiri enak mana sih? Ngantor sama ngeband gitu. Sebenarnya bukan ditanya enak mana, emang dua hal yang berbeda gitu. Kalau gitu kayak gitu dua hal yang berbeda gitu kan. Yang namanya bekerja merupakan kewajiban gitu kan. Kemudian yang untuk masalah seni ya kepuasan juga gitu. Betul. Jadi intinya kan ya karena ada istilah juga gitu ya. Jadi ada istilah juga. Jadi intinya kalau kita bekerja tuh kita akan bekerja terlihat tua 5 tahun gitu kan. Dan musik mengembalikannya. Wih, luar biasa. Jadi pengen awet muda harus Bermusik. Nah, ini nutrisi yang tadi kata Ayuda. Iya, benar. Nutrisinya Benar, itu. setuju. Luar biasa. Kalau kerja itu 5 tahun lebih tua. Kalau kesannya gitu. berkesannya. Kalau bermusik 5 tahun lebih muda. boleh. Luar biasa itu. Jadi vocabulary baru itu. Ya, benar. Nah, artinya kan mau dari sisi kerjaan formalnya ataupun yang pastinya di musik sekarang itu kan apresiasinya pasti ya Intinya dua-duanya sama-sama berkarya. ya karya-karyanya itu kan harus diapresiasi. Nah, Iya, benar. kalau misalnya apa ya namanya karya kan pasti butuh lah ya sebuah apresiasi. Nah, Betul. bentuk apresiasi apapun yang penting positif gitu. Betul. Nah, Gian pengen tanya menurut Ayuda makna dari apresiasi Apresiasi. sendiri, tapi dari sisi musisi nih, sebagai seorang musisi apa sih? Apresiasi itu ya kenikmatan kita juga gitu. Apresiasi mungkin dari kalau dalam bermusik apresiasi dari pendengar misalnya kan bisa jadi penyemangat kita juga untuk berkarya lagi gitu kan. Oke. Respon positif juga mungkin bisa wah ternyata kita diberi respon positif jadi semakin bersemangat. Oke. Terus kalau Karya. misalnya perform nih dibayarnya dengan bayar yang tinggi, apresiasi bukan itu? Kenapa? Kalau perform yang ngeband misalkan si Lovely nih dibayar tapi dengan honor yang tinggi gitu, apresiasi bukan Ya, itu? apresiasi banget. Berharap banget gitu mah. Siapa sih yang nggak mau honor tinggi? Berarti kalau pengen sebut orang yang apresiasi tinggi harus kayak gitu ya? Iya, benar. Tapi kita juga harus mempersiapkan diri dong. Oke, setuju. Iya. Betul. Mempersiapkan diri tidak hanya kita pengen bayaran yang tinggi tapi kitanya tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Oke. itu dia ya. Jadi Gitu. sama-sama berkontribusi Iya. gitu ya. Ya, benar. Luar biasa. Nah, karya di luar musik kan tentunya Haji ini di kerjaan formalnya di salah satu instansinya Ya. orang hebat juga bro. Betul. Seorang analis menuju Jawa Barat 1 menuju Ya. Jawa Barat 1. Ya. Luar biasa. Nah itu harus diapresiasi juga. Betul. Nanti ada di channel YouTube-nya, Bro di rumah kan belum tahu nih channel YouTube-nya apa sih ah? Kenapa? Channel YouTube. YouTube-nya Ayuda pribadi. Yuda bersuara. Yuda Bersuara. bersuara. Nggak ada underscore dan lain nggak ya? Nggak ada gitu. Yuda bersuara. Instagramnya Sama itu juga. sama Yuda juga bersuara sama. juga sama. Kalau bandnya mah udah tau lah mas ya. Tadi ada Lovely Planet ID,
ada project Project kita. kita. Hafal sekali. Hafal sekali. Kan ngefans. Berasa kenal banget gitu ya. Makanya dari tadi saya tuh kayaknya pernah lihat gitu. Ngefans ya. Deket banget gitu. Tapi nggak apa-apa sih, Gogon kan ini. Oke. Background saya kan ada yang ngomong kenapa sih itu kok nge-hostnya sama-sama temenan katanya Asik. di luar musik atau di musik juga. Nggak apa-apa kan. Gak apa-apa. Seneng-seneng aja. Apresiasi juga kan. Betul, setuju. Nah, ada nggak plan ke depan dari si project kita atau Abigail sendiri atau Lovely Planetnya gitu? Kalau Lovely sendiri kan kalau secara materi lagu ya udah sebenarnya udah cukup buat album juga gitu. Tapi kan tetap masih kita masih tetap sharing juga buat sounding juga. Jadi buat mendengar juga respon juga dari pendengar gitu maksudnya. Jadi test pengen market test lah ya. market dulu, test market dulu seperti apa gitu kan. Ya intinya target mah ya nantinya pengen album kalau apalagi kalau nanti ini udah tidak pandemi lagi gitu kan. Iya. Jadi masa-masa sekarang jadi masih agak ini juga ya mikir-mikir dulu lah Nah, misalnya mau gitu. keluarin misalnya single atau full album gitu ya, lihat-lihat situasi ya bro. Tapi diusahakan kan kalau karya juga usahakan kita coba rilis mungkin tiap 3 bulan, tiap semester gitu kan maksudnya. Ada aja yang kita keluarkan gitu supaya tidak terlihat mati lah. Oke. Produktif lah intinya berkarya ya. Jadi Mantap. Ayuda ini orang hebat ya bro, berkaryanya nggak cuma di musik Ya. tapi juga di sisi formal kantornya juga karyanya udah banyak. Nanti Ya. bisa dilihat di YouTube seperti apa sih Betul. aktivitasnya ya. Keren lah pokoknya. Mantap. Menuju dokter ya, menuju dokter. Amin. Menuju dokter bro. Apa udah ya ya? Belum. Kita doakan. Harus dibocorin semua di sini mah. Kupas tuntas. Tuntas pokoknya mah. Oke, Oke. Mr. Kriwil ada pertanyaan ending? Kayaknya sudah kewakilnya semua tadi. Oke, Aji makasih ya udah datang ke Sama-sama. Podcast. Sangat. Satu kehormatan bisa hadir di sini. Alhamdulillah. Kebanggaan juga. Kebanggaan buat kita. Bisa kedatangan orang hebat seperti Betul. Ayuda. Betul. Jangan lupa nanti kalau Lovely Planet ada single baru undang-undang ya. Nanti mungkin kita hari saya menghubungi. Oh. Ya, bisa dikondisikan. Iya. Oke, terima kasih juga bro di rumah udah tonton channelnya dan terima kasih juga udah selalu support kita. Ya, betul. Dan akhirnya Gian Eki Ritemji pamit, Mr. Faisal aka Kriwil. dan Yuda bersuara. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan podcast.